Selamat datang di channel Zimar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 299. Seperti yang diharapkan dari saudara Qin, dia membunuh lawannya secara instan dengan satu gerakan. Ini seperti sebuah benteng. Nilai pertarungannya di luar batas. Xiao Yutong bersorak dan tidak tahu bagaimana memuji bakat Qin Ming. Zhang Dewei, yang berdiri di samping ring, menelan ludah. Dia lebih dekat dan bisa melihat lebih jelas, yang memberinya kejutan dan dampak yang lebih besar. Dia sepertinya samar-samar melihat Qin Ming menendang perut Santos. Kuat sekali, tak heran dia berani sombong. Jika Qin Ming beruntung kemarin ketika dia membunuh Akita Yuya, seorang pria gemuk dengan berat lebih dari 300 kg, dengan satu gerakan hari ini, maka hari ini dia membunuh Santos, yang dijuluki Harimau, dengan satu gerakan banyak pemirsa yang terkesan olehnya. Bunuh dia, bunuh dia. Memutar lehernya, mematahkan anggota tubuhnya, membuat kami membayar, pergilah ke neraka. Potong dia menjadi beberapa bagian dan potong dia menjadi 8 bagian. Bagaimana bisa sampah seperti itu berani meninju wajahnya? Pasca keterkejutan tersebut, banyak terjadi caci maki dari penonton, terutama yang bertaruh pada Santos untuk menang dan akhirnya merugi. Aku menyerah. Kata Santos dengan susah payah, merasakan sakit yang hebat di perutnya seolah-olah livernya telah rusak, dan dia tidak bisa bangkit untuk melawan lagi. Qin Ming tidak membunuhnya, menghentikan semua serangan, berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan berkata kepada wasit dengan tenang, bisakah kami mengumumkan hasilnya? Tapi, tidak apa-apa. Wasit buru-buru masuk ke dalam ring, meraih tangan Qin Ming, dan mengumumkan dengan lantang, dalam pertandingan ini, Qin Ming menang, mengkol lawannya dengan satu gerakan dalam 3 detik, dan dia layak mendapatkannya. Menjadi juara tinju tahun ini. Kuda hitam terbesar di kompetisi ini. Puan Qin, mohon tunggu sebentar, saya akan segera mendapatkan bonus Anda. Setelah menyapa Qin Ming, Zhang Dewei dengan cepat berjalan ke belakang panggung dan menelepon Qiao Zhenyuan. Saat ini, Qiao Zhenyuan belum bangun, menggendong seorang wanita menawan di pelukannya, dan wanita ini adalah wanita yang pergi untuk menyampaikan informasi kepada Qin Ming tadi malam, mengaku memberikan berbagai layanan. Wanita ini adalah kekasih Qiao Zhenyuan, dia sangat pandai membujuk pria, dan mulutnya yang manis menawan. Itu sebabnya Qiao Zhenyuan mengirimnya untuk memenangkan hati Qin Ming. Setelah menjawab telepon dan mendengarkan laporan Zhang Dewei bahwa Qin Ming membunuh lawannya dengan satu gerakan, Qiao Zhenyuan sangat senang, dan keinginannya untuk memenangkan dan mengendalikan Qin Ming menjadi semakin kuat. Berikan telepon kepada Qin Ming, ada yang ingin saya katakan. Puan Qin, nomor telepon Bos Qiao. Dia memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada Anda. Zhang Dewei pergi dan kembali, menyerahkan telepon kepada Qin Ming. Zhang Dewei sedikit malu dan berkata dengan nada sedikit memohon, tidak butuh waktu lama bagi Anda untuk menjawab telepon. Puan Qin, jawab saja. Bos benar-benar ada urusan penting dengan Anda. Qin Ming kemudian mengambil telepon dan mendengar Qiao Zhenyuan berkata di ujung lain telepon, selamat telah memenangkan pertandingan tinju ini. Saya pribadi akan mengadakan perjamuan di siang hari untuk merayakannya untuk Anda. Ada yang harus kulakukan di siang hari, jadi aku tidak punya waktu untuk makan bersamamu. Qin Ming menolak tanpa ragu-ragu. Sial, kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Qiao Zhenyuan diam-diam mengutuk dan berkata, yah, karena kamu tidak bebas, lupakan saja. Saya menepati janji saya. Selain bonus bawaan, saya akan memberi Anda tambahan 500.000, total 1 juta. Saya akan bertanya kepada asisten Zhang nanti. Bayar ke kartu bank Anda. Pastikan Anda cukup istirahat di sore hari untuk mempersiapkan pertandingan di malam hari. Qin Ming tidak mendengarkan kata-kata Qiao Zhenyuan, jadi dia membalikkan ponselnya. Kembali ke Zhang Dewei. Setelah menerima bonus dan uang perjudian, Qin Ming dan Xiao Yutong meninggalkan tempat tersebut. Dia memenangkan 20 juta tadi malam dan 30 juta lainnya hari ini. Selain 20 juta yang dialokasikan oleh kasino, Xiao Yutong mendapatkan 70 juta hanya dalam 2 atau 3 hari. Saudara Qin, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menutupi semua makanan, minuman, dan kesenangan. Xiao Yutong memegang lengan Qin Ming dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan gembira. Qin Ming memandang ke langit. Tidak ada awan di langit, ombak biru seperti mencuci, matahari terbenam, dan angin laut yang bertiup di depannya menyegarkan. Ini hari yang menyenangkan hari ini, ayo berjemur dan bersantai. Oke. Lagi pula aku tidak ada urusan, jadi aku akan pergi bersamamu. Sebelum menaiki kapal, Xiao Yutong menyiapkan baju renang, tapi dia pikir agak merepotkan untuk kembali ke ruang tamu untuk mengambilnya, jadi dia mengajak Qin Ming untuk membeli yang baru. Selain itu, dia memiliki kekayaan besar sebesar 70 juta dan tidak peduli dengan jumlah sekecil itu. 10 menit kemudian, Xiao Yutong, yang mengenakan bikini biru, dan Qin Ming, yang hanya mengenakan celana renang hitam, muncul di kolam renang terbuka di lantai 2. Mengenakan baju renang ini pada Xiao Yutong, dia awet muda, cantik, seksi dan gerah. Itu membuat orang memikirkannya, dan semua yang dia lewati menjadi fokus perhatian pria. Saat itu baru sekitar pukul 10.30 pagi, matahari bersinar terik, dan kolam renang outdoor sudah penuh sesak.
Setelah akhirnya menemukan payung, Qin Ming berbaring dengan nyaman di kursi, menatap ke arah kolam renang, berjemur dan mengagumi gadis berbikini yang anggun dan menawan, belum lagi sangat menikmatinya. Xiao Yutong berbaring di atas selimut di sebelahnya, menyodok kaki Qin Ming dengan minyak tabir surya, dan berkata dengan marah, "Saudara Qin, bantu aku mengoleskan minyak tabir surya di punggungku. Aku tidak ingin menjadi kecoklatan." Melihat tubuh indah Xiao Yutong dan bokong bulat, membantunya mengaplikasikan tabir surya, adegan ini terkesan sedikit seksi. Ada begitu banyak hal yang mempengaruhi pandanganku tentang kecantikan. Gadis-gadis tidak peduli jika mereka dimanfaatkan, dan Qin Ming tidak peduli lagi. Dia berpura-pura tidak puas dan mengeluh, duduk di sebelah Xiao Yutong, membuka tutupnya tabir surya dan mengaplikasikannya untuknya. Qin Ming bergumam pada dirinya sendiri, "Kamu adalah peri kecil yang menggoda. Jika kamu bertambah tua, aku tidak tahu berapa banyak pria yang akan terpesona olehmu." Oke. Setelah mengaplikasikannya selama 15 menit, Qin Ming dengan enggan berhenti dan menyentuh hidungnya. Masih ada aroma afrodisiak samar di tangannya. "Terima kasih." Xiao Yutong duduk sambil tersenyum, mengambil minyak tabir surya, dan mengoleskannya ke lengan dan kakinya yang indah dan menunggu tempat yang bisa dia sentuh. Qin Ming duduk kembali di kursi malas, menyilangkan kaki, menyenandungkan lagu yang tidak diketahui, tampak seperti bajingan, dan terus mengagumi keindahan berbikini yang bermain di kolam renang. Orang mesum besar, aku tidak tahu seberapa besar keuntungan yang dia ambil sekarang. Xiao Yutong mendengus pelan dan berbisik. Mandi di bawah sinar matahari yang hangat membuat orang merasa malas dan mudah mengantuk. Qin Ming menguap beberapa kali, perlahan menutup matanya, dan bersiap untuk tidur siang. "Puan Qin, Anda juga sedang berjemur." "Kebetulan sekali." Pada saat ini, suara lembut dan manis terdengar di telinga Qin Ming, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak membuka matanya. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sepasang sepatu hak tinggi 7 atau 8 cm. Saat matanya bergerak ke atas, dia melihat sepasang wanita cantik langsing. Kaki, bikini hitam, pinggang ramping, payudara tegak dengan bangga, leher anggun, dan terakhir wajah yang sangat cantik dengan rambut panjang tergerai. Gadis ini tidak lain adalah wanita yang mengirimkan informasi kepada Qin Ming tadi malam. Dia telah merias wajahnya dengan hati-hati agar wajahnya terlihat bersinar. Dia juga memiliki sosok yang bangga dan bikini hitam, yang membuatnya sangat seksi. "Itu kamu, ini kebetulan," kata Qin Ming suam-suam kuku. Meskipun dia tidak tahu bahwa gadis ini adalah kekasih Qiao Zhenyuan, dia tiba-tiba kehilangan minat ketika memikirkan tentang bagaimana orang ini mencari nafkah dengan menjual tubuhnya. "Kamu tidak keberatan jika aku duduk di sini?" kata gadis itu sambil bercanda. Qin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terserah." Gadis itu melangkah maju untuk menarik kursi di sebelahnya. Tanpa diduga, kakinya tersandung, dan dia jatuh ke pelukan Qin Ming sambil menangis lembut. "Tidak apa-apa, hati-hati." Qin Ming sedikit mengerutkan bibirnya dan berkata pada dirinya sendiri, dia tidak berhasil kemarin, dan sekarang dia datang dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya lagi. "Maaf, bukankah aku menyakitimu?" Gadis itu meminta maaf sambil duduk di pangkuan Qin Ming, tetapi tidak berniat untuk bangun lagi. "Tidak apa-apa, aku tidak sabar menunggu kecantikan itu melemparkan dirinya ke dalam pelukanku." Qin Ming menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. "Pokoknya aku bosan, jadi ada baiknya menggoda wanita ini untuk menghilangkan kebosananku. Aku tidak bisa memberikan uang yang kuhabiskan tadi malam dengan sia-sia." "Saudara Qin, kamu benar-benar tahu cara bercanda." Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Ming, gadis itu tersenyum menawan, mengganti gelarnya, dan memutar tubuhnya beberapa kali. "Namaku Ruoshi, senang bertemu denganmu." Dengan mengatakan itu, gadis itu mengulurkan tangan gioknya dan menjabatnya dengan Qin Ming. "Kamu pasti sudah tahu namaku, kan?" Qin Ming meraih tangan Ruoshi dan tidak melepaskannya, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Berhubungan begitu cepat. Xiao Yutong melirik ke arah Qin Ming, dengan rasa jijik di matanya yang indah. Ruoshi mengangguk dan berkata dengan marah, "Saudara Qin, saya menonton kedua pertandingan tinju Anda. Anda membunuh lawan Anda dalam satu gerakan. Menyenangkan sekali. Sekarang Anda adalah idola saya. Benarkah?" Qin Ming berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu diam-diam mengikutiku ke sini setelah menonton pertandinganku? Kamu dapat menebak semua ini." Ruoshi menunjukkan sedikit rasa malu dan berkata dengan genit, "Idola besar, kenapa kamu tidak menandatangani namamu untuk penggemar kecilku?" Tanda tangan. Qin Ming tidak mengharapkan siapapun memintanya untuk menandatangani, dan berkata dengan sedikit penyesalan, "Bagaimana saya bisa menandatangani sekarang karena saya tidak memiliki pena atau kertas?" "Kamu harus memiliki kertas dan pena di kamarmu. Aku akan kembali ke kamarmu bersamamu untuk menandatanganinya." "Sial, aku tidak tahu apakah itu sesederhana menandatangani ketika aku kembali ke kamarku." Qin Ming tidak ingin memiliki hubungan fisik dengan wanita ini. Jika dia terjerat, bukankah itu merepotkan? "Aku belum nyaman berjemur, kita tunggu sampai selesai." "Aku ingin tanda tanganmu sekarang, tunggu sebentar." Ruoshi tersenyum manis dan melambai kepada pelayan tidak jauh dari situ, memintanya untuk mencari pena cat air. Tiket Neptunus mahal, dan hanya orang kaya yang bisa menaiki kapal. Berbagai pelayanan yang diberikan juga sangat penuh perhatian. Pelayan tidak berani lalai dan segera menemukan krayon merah. "Sekarang aku punya pena."
Ruoshi mengambil pena cat air dan menyerahkannya kepada Qin Ming. Lalu dia membusungkan dadanya yang bangga dan menurunkan bikininya. Dia berkata dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya, aku ingin kamu meninggalkan tandai yang lain. Tanda tangani saja ini. Bab 300. Ini godaan Ciguoguo lagi, tapi untungnya saya sangat bertekad. Qin Ming mengambil pena cat air, mengoleskan titik-titik di payudara Ruoshi, dan menandatangani namanya. Adegan menawan ini membuat orang lain iri. Sayang sekali tidak ada seniman tato di kapal, kalau tidak aku akan menato tanda tanganmu di tubuhku sebagai kenang-kenangan seumur hidup, kata Ruoshi penuh kasih sayang, penampilannya sangat gerah. Qin, aku akhirnya menemukanmu. Pada saat ini, sebuah suara marah datang. Anakmu benar-benar berani menjemput gadis di depan Xiao Xiao, kamu benar-benar bajingan. Qin Ming berbalik dan melihat bahwa orang yang datang adalah Chen Jianting, yang telah kehilangan 20 juta darinya di kasino. Orang ini memiliki perut buncit dan mengenakan celana pantai besar, dengan ekspresi marah dan jijik di wajahnya. Siapakah aku yang berpikir bahwa ini adalah jenderalku yang kalah? Qin Ming melambaikan tangannya seperti lalat dan berkata dengan tidak sabar, tetaplah di tempat yang sejuk dan jangan berteriak di sini. Chen Jianting mengabaikan sarkasme Qin Ming untuk saat ini, menoleh untuk melihat Xiao Yutong, dan berkata untuk menabur perselisihan, Xiao Xiao, dia menciumku dan wanita lain di bawah hidungmu, bagaimana kamu bisa menanggungnya? Bagaimana dengan itu? Aku harus telah menamparnya dengan keras. Aku kenyang dan kenyang, apakah kamu peduli? Xiao Yutong memutar matanya dan berkata dengan nada menghina. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Chen Jianting merasa frustrasi dan terlihat sedikit malu. Kemudian dia berpikir bahwa gadis ini pasti bukan pacar Qin Ming dia. Menjemput gadis. Chen, tolong berhenti mengobarkan hubungan antara pacarku dan aku, atau aku akan menendangmu ke laut dan memberi makan ikan. Dia pacarmu. Ruoshi terkejut. Jika ini masalahnya, keterampilan Qin Ming dalam menjemput gadis terlalu tinggi. Nak, jangan sombong di depanku. Chen Jianting menjadi marah, jangan mengira jika kamu mengalahkanku sekali, kamu bisa melampiaskan amarahmu ke langit. Aku ingin bertaruh denganmu lagi. Setidaknya 20 juta chip akan diletakkan di atas meja. Apakah kamu tidak berani? Kamu memberiku uang lagi, dan aku terlalu malu untuk menolak. Kapan perjudian akan dimulai? Qin Ming bertanya dengan penuh minat. Pada jam 9 malam, kita masih di kasino. Ada yang harus aku lakukan di malam hari. Ayo pergi ke jam 2 siang. Ingatlah untuk mencari beberapa orang lagi. Qin Ming tidak khawatir tentang Chen Jiantang yang menemukan seseorang untuk bermitra dengannya sia-sia di depan matanya yang berapi-api. Oke, sudah beres, aku akan menunggumu pada jam 2. Chen Jianting mengangkat senyum sinis di bibirnya, membuat perjanjian dengan Qin Ming, dan pergi. Seseorang yang memberiku uang. Qin Ming tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang Ruoshi, jadi dia mendorongnya menjauh, berdiri dan meregangkan tubuh. Ada yang harus kulakukan nanti, jadi kamu bisa bermain sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mengikutimu. Masalah pribadi, kamu tidak cocok untuk mengikuti. Qin Ming berkata dengan ringan, dan pergi setelah berbicara. Melihat sosok Qin Ming yang pergi, senyuman di wajah Ruoshi menghilang. Dia mengambil minuman dingin di atas meja dan menyesapnya dengan elegan. Kamu tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanku. Aku tidak berani gagal untuk menyelesaikan apa yang dikatakan saudara Kiao kepadamu. Pada jam 2 siang, Qin Ming muncul di kasino tepat waktu. Dengan kegembiraan seperti itu, Xiao Yutong tidak akan absen, dan dia menginvestasikan 10 juta saham, tetapi bagiannya masih 20%. Xiao Yutong merasa bahwa uang yang dia hasilkan melalui Qin Ming dalam beberapa hari terakhir sudah merupakan uang yang sangat besar, dan tidak perlu terlalu serakah tidak dapat menghasilkan 1 sen pun. Saudara Qin. Mendengar bahwa Qin Ming datang untuk berjudi, Ruoshi. Saya datang ke kasino lebih awal untuk menunggu. Ketika saya melihat Qin Ming, saya langsung menyapanya dengan senyuman seperti bunga, dan memeluk Qin Ming dengan erat. Sial, itu benar-benar plester kulit anjing, dan ternoda lagi. Qin Ming tidak punya pilihan selain berkata, kamu dapat mencari tempat duduk sendiri dan jangan ganggu saya nanti. Saya pikir kamu terlalu takut untuk datang. Melihat Qin Ming, Chen Jianting menjadi marah dan tidak bisa menahan cibiran. Dia awalnya membawa 20 juta untuk naik ke kapal, tetapi akhirnya kehilangan semuanya karena Qin Ming. Merasa sangat tidak mau, dia meminta keluarganya untuk memberinya 20 juta lagi, dengan niat untuk mendapatkan uang itu kembali dengan keuntungan. Kamu berbicara tanpa berpikir. Kamu adalah jenderalku yang kalah. Apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Qin Ming memasang tampang arogan, bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Chen Jianting. Terakhir kali kamu menang, itu hanya nasib buruk. Kali ini kamu kalah dan kehilangan segalanya. Kata Chen Jianting dengan gigi terkatup. Berhenti bicara omong kosong dan bersiaplah untuk memulai. Qin Ming berkata dengan tidak sabar. Chen Jianting telah menyapa kasino, memesan meja judi pejantan, dan meminta kasino untuk mempromosikannya. Akan ada pertaruhan besar di sore hari, dengan minimal 20 juta chip di atas meja, untuk menarik orang lain untuk berpartisipasi. Segera, 6 orang, termasuk Qin Ming, duduk di meja judi. Kecuali pria yang merokok cerutu terakhir kali, 4 orang lainnya semuanya asing dengan Qin Ming.
Qin Ming sedikit mengernyit dan mengangkat matanya untuk melihat Chen Jianting yang berdiri di sampingnya. Apakah kamu tidak akan bertaruh denganku? Mengapa kamu begitu takut hingga tidak berani melakukan servis? Siapa bilang aku takut? Aku hanya merasa tidak enak badan dan aku sedang mencari seseorang untuk menggantikanku. Chen Jianting menunjuk pria berusia 30 tahun di depannya. Dia akan menggantikanku. Chen Jianting benar-benar tidak yakin untuk menang melawan Qin Ming, jadi dia menemukan seseorang untuk menggantikannya. Pria yang dia temukan adalah Hu Guang, seorang pria dengan keterampilan berjudi yang luar biasa dan dikenal sebagai dewa kecil perjudian. Dia sengaja tidak melakukannya jelaskan sebelumnya, hanya untuk memamerkan Qin Ming. Selain itu, Chen Jianting juga menemukan Han Hongxi dan Bos Wang, yang masing-masing menemukan ahli pejantan untuk bekerja sama memikat Qin Ming agar mengambil umpan. Kata-katanya lebih baik daripada lagunya, mengapa kamu takut padaku? Qin Ming mengerutkan bibirnya dengan jijik dan melirik ke arah Hu Guang. Namamu Hu Guang, itu nama yang sangat bagus. Sepertinya kamu kehilangan segalanya. Kamu harus kalah dalam setiap taruhan. Qin Ming tentu saja tidak bodoh. Dia tahu bahwa orang yang dipekerjakan oleh Chen Jianting pasti adalah pemain yang baik di stud. Karena pria bernama Hu Guang berada di grup yang sama dengan Chen Jianting, tidak perlu bersikap sopan. Kamu tidak bisa bermain-main dengan kata-kata. Nanti kamu akan tahu apakah kamu kehilangan segalanya atau aku kehilangan segalanya. Wajah Hu Guang tenang, dan dia tidak menunjukkan kemarahan karena provokasi Qin Ming. Bermain kartu mengandalkan otakmu. Semakin banyak kamu berbicara, semakin buruk kekalahanmu. Di antara mereka, seorang pria berwajah panjang seperti keledai berkata dengan cara yang aneh. Pria ini bernama He Changlu, yang ditemukan oleh Han Hongxi. Kami tidak peduli menang atau kalah saat bermain kartu. Kami semua di sini untuk bersenang-senang. Tidak perlu bertengkar, kata pria berkacamata berbingkai emas yang bertindak sebagai pembawa damai, yang dipekerjakan oleh Bos Wang. Mari kita mulai. Di meja judi ini, bisa saja siapa yang kalah dan siapa yang menang. Kata seorang pria botak yang tampak berusia 50-an. Demi keadilan, apakah Anda keberatan menentukan tempat duduk sesuai dengan aturan pengundian kartu? Saran pria yang sedang merokok. Tidak keberatan. Kamu bisa duduk dimanapun kamu mau. Melihat semua orang tidak keberatan, pria yang menghisap cerutu itu memberi isyarat kepada pedagang wanita itu untuk bersiap-siap. Dealer wanita membuka setumpuk kartu remi baru di depan semua orang, mengeluarkan raja besar dan kecil, mencucinya 7 atau 8 kali dengan cepat dan terampil, lalu menyebarkannya di atas meja dalam bentuk kipas, dan mengulurkan tangannya. Untuk memberi isyarat mengundang. Tuan-tuan, Anda boleh mengambil kartu Anda. Tak lama kemudian, masing-masing dari 6 orang yang hadir mengambil sebuah kartu dan menunjukkannya di depan mereka. Urutan pemilihan tempat duduk ditentukan oleh ukuran kartu tersebut. Siapapun yang memiliki kartu tertinggi akan menjadi yang pertama memilih tempat duduk, dan seterusnya. Orang dengan kartu terendah tentu saja tidak punya pilihan. Dalam jenis perjudian pejantan ini, pemilihan posisi juga sangat penting. Orang yang duduk di posisi tengah dan belakang dapat mengetahui gambaran situasi secara keseluruhan dan memiliki banyak pilihan, sehingga kebanyakan orang suka memilih posisi di belakang. Maaf, sepertinya saya mendapat kartu terbesar. Pria botak itu cukup beruntung mendapatkan kartu K, yang lebih besar dari kartu orang lain. Aku juga kakakmu. Tempat yang baik harus diberikan kepadamu, jadi aku akan memilih posisi terakhir. Zhou Tu menarik Jack, yang tertinggi kedua, dan dia memilih untuk duduk di atas tangan pria botak itu, yang merupakan posisi kedua dari terakhir. Berikutnya adalah He Changlu yang memilih posisi kedua dari yang positif, dan pria yang merokok memilih posisi keempat. Qin Ming menggambar 4, sementara Hu Guang menggambar 2 berlian, kartu terkecil dari semua kartu. Qin Ming melirik ke arah Hu Guang, dan senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Kemungkinan terambilnya angka 2 di antara 52 kartu sangat kecil, apalagi 2 berlian dealer mengocok kartunya. Setelah secara akurat mengidentifikasi posisi 2 berlian, penglihatannya jauh melampaui orang biasa, dan keterampilan berjudinya secara alami luar biasa. Giliranmu untuk memilih. Nada suara Hu Guang tenang, tapi dia mengungkapkan keyakinan mutlak, kalau tidak, dia tidak akan berani memilih 2 berlian. Kalian semua sangat rendah hati. Jika kalian tidak ingin mengambil tempat pertama, maka aku akan melakukannya. Qin Ming mengambil tempat pertama dengan sembarangan as sekop terbesar. Alhasil, Hu Guang hanya mampu duduk di posisi ketiga tersisa dan tak punya pilihan. Jika kamu belum menukar chipmu, segera ganti. Jangan buang waktu, kata He Changeleve tidak sabar sambil menggedor meja. Qin Ming datang terlambat dan belum menukarkan chipnya. Setelah duduk, dia meminta pelayan untuk menukar 20 juta chipnya. Tunggu sebentar, aku punya satu hal lagi. Pria botak itu menunjukkan ekspresi cerdik seperti rubah tua, aku ingin mengganti dealer, apakah kamu tidak keberatan? Permainan judi ini diselenggarakan oleh Chen Jianting, pria botak itu khawatir ada yang berkolusi dengan bandar, maka ia meminta untuk mengganti bandar tersebut. Saya setuju. Saya tidak keberatan. Semua orang dengan suara bulat menyetujui, dan tidak ada banyak waktu. Orang yang bertanggung jawab atas kasino memanggil 10 dealer wanita dan berdiri di depan meja permainan berturut-turut.
Dealer wanita ini semuanya bertubuh bagus dan berpenampilan menarik. Mereka mengenakan seragam rompi yang sama dengan kasino. Mereka berdiri berjajar seperti pemandangan yang indah dan diberi nomor 1-10 dari kiri ke kanan. Orang yang bertanggung jawab atas kasino memilih 10 kartu remi dari A-10, mengocoknya beberapa kali, dan meletakkannya di atas meja. Laki-laki botak itu mengambil sebuah kartu, dan ketika dibuka, ternyata kartunya bernilai 7, maka ia meminta kepada dealer wanita nomor 7 untuk bertanggung jawab membagikan kartu-kartu tersebut dalam permainan judi ini. Adik perempuan, terima kasih atas kerja kerasmu. Pria botak itu mengeluarkan 100.000 chip dan memberikannya kepada dealer wanita sebagai tip. Gaya dealer wanita itu agak berani. Dia memasukkan chip itu ke dadanya yang terbuka dan berkata sambil tersenyum tipis, "Saudara-saudara, semua orang harus memahami peraturannya. Saya tidak akan memperkenalkannya secara detail. Harap tunggu. Taruhan terbawah, taruhannya segera dimulai, semoga semuanya beruntung." Bersambung.